Firman Tuhan hari ini telah diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 7 sampai 16. Penulis Jemaat akan membacakannya buat kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita berada di tempat terberkati. Kita berada di tempat terberkati. Amin. Judul khotbah hari ini adalah Komunitas Kristus yang Sehati. Bacaan hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 16. Hari ini adalah hari ulang tahun Gereja Yeon ke-35 dan akan diadakan ibadah syukur pentabisan Bait Allah setelah ibadah ini. Mari kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan Tritunggal yang memimpin kita sampai hari ini. Mari kita saling memberi tepuk tangan kepada setiap anggota yang telah mengabdikan diri melalui waktu dan bakat dengan doa dan persembahan untuk Gereja Yeon ini. Gereja Yeon dimulai dengan perjanjian penginjilan misi dan kasih karunia Tuhan yang bekerja setiap hari adalah besar dan menakjubkan. Pada tahun 2000, kita memegang firman Yesaya 43 ayat 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru sebagai perjanjian tahunan. Kemudian kita mengikuti firman Tuhan setiap tahun, hasilnya adalah pentabisan Bait Allah hari ini. Bait Allah ini akan menjadi platform untuk penginjilan 237 bangsa. Bait Allah ini bukan sekedar sebuah bangunan, melainkan tempat untuk berkumpulnya semua bangsa dan menyebarkan murid-murid penginjilan Kristus ke seluruh penjuru dunia. Oleh sebab itu, pentabisan Bait Allah ini sangat penting dan bermakna. Firman perjanjian tahun 2022 adalah kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Tempat ini adalah tempat yang menggenapi firman perjanjian dan titik awal yang menjangkau orang-orang bukan Yahudi. Saya sangat menanti-nantikan pekerjaan Tuhan melalui Bait Allah ini, yaitu platform penginjilan. Saya selalu merasa tangan Tuhan yang membawa anggota keluarga baru seturut jadwal waktu Tuhan. Mulai sekarang, kita hanya perlu menjalani perjalanan perjanjian dengan hati yang gembira dan bahagia melalui strategi 2 jalur, yaitu penginjilan di dalam negeri dan penginjilan di luar negeri. Setelah ibadah ini akan ada ibadah syukur pentabisan Bait Allah pada jam 2.30 siang setengah 3. Mari kita sama-sama beribadah karena hal ini akan tercatat dalam sejarah dan hanya memuliakan Tuhan. Pendeta Ryu Gwang-su akan memberi khotbah berjudul
satu-satunya Injil, satu-satunya gereja, satu-satunya jawaban. Dan juga banyak pendeta dari sinode dan asosiasi akan hadir untuk memberi ucapan selamat kepada kita. Saya mengundang setiap saudara yang mengikuti kebaktian berbahasa Indonesia untuk datang di pesta ini. Judul khotbah hari ini adalah Komunitas Kristus yang Sehati. Bagi kita yang merupakan platform 237 bangsa, yang penting adalah menjadi komunitas hanya Kristus, komunitas Kristus yang teguh. Ketika kita mengalami penciptaan kembali diri kita dengan hanya Kristus, dengan hanya kerajaan Allah dan dengan hanya kepenuhan Roh Kudus, kita akan mengalami penciptaan kembali ladang kita masing-masing dan akan mengalami penciptaan kembali dunia. Ini adalah poin dan inti dari Alkitab. Rasul Paulus memberi pesan bahwa kita harus memiliki kesadaran akan panggilan surgawi dan panggilan dan tugas karena Tuhan memanggil kita untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Dan dikatakan bahwa berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Dengan kesadaran akan kesatuan dan kesadaran akan satu panggilan, kita harus menjadi komunitas perjanjian yang menjalani kehidupan yang berpadanan dengan panggilan. Melalui bacaan hari ini, Paulus menekankan bahwa kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Setan selalu menyerang kita dan berusaha agar kita tidak jadi satu hati. Setan membuat kita berfokus pada hal yang lain, hal yang sia-sia, hal yang salah selain pikiran Tuhan dan milik Tuhan. Setan menipu kita untuk berfokus pada diri sendiri, materi dan kesuksesan duniawi yang berasal dari Kejadian pasal 3, 6, dan 11. Kita tidak boleh diserang oleh setan seperti ini. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat terus bertumbuh dalam iman dan menjadi sumit penyembuhan 237 melalui tantangan perjanjian. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Pokok bahasan yang pertama adalah komunitas untuk membangun tubuh Kristus. Dalam ayat 7 sampai dengan 10, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Tuhan memberikan kasih karunia yang berbeda kepada anak-anak Tuhan masing-masing. Dalam ayat 7, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itu berarti bahwa Tuhan telah memberi kita suatu kasih karunia. Kasih karunia adalah karisma dalam bahasa Yunani, asal katanya dari karis yang berarti anugerah. Dengan kata lain, kasih karunia adalah pemberian yang Tuhan berikan dengan anugerah. Secara harfiah, kasih karunia berarti pemberian yang diberi oleh Raja. Sehingga dalam Alkitab, kasih karunia berarti pemberian yang diberikan kepada kita oleh Yesus Kristus, Raja di segala raja. Melalui ayat 8 sampai dengan 10 yang mengutip Mazmur 68 ayat 18. Rasul Paulus menjelaskan hal tersebut. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan, engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah.
Mazmur ini adalah lagu pujian yang dinyanyikan oleh orang Israel ketika mereka kembali dari kemenangan dalam perang. Mereka mengakui bahwa kemenangan ini bukan dari kemampuan diri, tetapi penyertaan Tuhan yang membawa kemenangan. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri berperang untuk mereka. Itulah sebabnya Tuhan membawa dan memberikan barang-barang nampawan dan tawanan-tawanan kepada mereka. Melalui kutipan firman ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus Kristus turun dari tata surgawi menjadi sangat rendah dan bahkan mati di kayu salib, tetapi masih belum selesai. Dia telah menghancurkan semua kuasa setan, kegelapan, menaklukkan maut, bangkit dan naik ke surga sebagai pemenang sejati. Dan dia menjadi raja yang memiliki semua otoritas, baik di surga maupun di bumi. Dengan cara ini, Yesus Kristus, Raja segala raja, telah memberi pemberian kemenangan kepada kita, masing-masing yaitu kasih karunia pemberian rohani. Dan yang unik adalah ketika Tuhan memberikan pemberian ini, Dia memberikannya menurut ukuran. Ukuran adalah metron dalam bahasa Yunani yang berarti ukuran, berat, kelayakan, dan lain-lain. Tuhan memberi kasih karunia menurut ukuran kita masing-masing. Karena Tuhan yang telah mengetahui karakter dan kemampuan kita masing-masing. Secara khusus, kasih karunia ini diberikan kepada setiap orang yang secara berbeda-beda. Sama seperti tidak ada dua orang yang sama di bumi, Tuhan telah menempatkan setiap bakat yang unik dalam diri kita masing-masing. Dalam ayat 11, Dia ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Mengapa Tuhan memberi berbagai macam karunia menurut ukuran kita? Itu untuk membangun tubuh Kristus. Kita harus menjadi komunitas yang membangun tubuh Kristus, yaitu gereja, yang secara sehat melalui kasih karunia yang masing-masing kita menerimanya. Amin. Yang penting adalah tidak boleh membandingkan karunia yang diberikan satu sama lain dengan orang lain. Jika kita memikirkan kasih karunia yang telah kita terima dan jabatan yang telah kita terima sebagai hubungan atasan dan bawahan, itu mengakibatkan perselisihan, perpecahan, keirihatian, kebencian, dan lain-lain. Itu membuat setan bergembira dan berbahagia sampai memberi tepuk tangan kepada kita. Oleh sebab itu, Rasul Paulus menjelaskan berbagai macam karunia setelah menekankan bahwa berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Pembinaan gereja yang merupakan tubuh Kristus tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Tidak ada yang dapat membangun gereja sendirian. Gereja hanya dapat didirikan ketika kita semua turut bekerja dengan berbagai karunia. Amin. Itulah sebabnya kesatuan dan oneness di dalam Kristus sangat penting. Kita harus saling menghargai karunia dan jabatan satu sama lain dan saling menghormati. Pendeta Rick Warren dari gereja Saddleback di Amerika Serikat yang baru saja pensiun mengatakan seperti ini. Kuasa gereja bukanlah seberapa banyak orang yang berkumpul, tetapi seberapa banyak orang yang melakukan pekerjaan Tuhan. Maksudnya kuasa gereja adalah seberapa banyak orang yang menangani pelayanan dengan baik. Kemungkinan ibadah syukur pentabisan bait Allah hari ini juga karena ada saudara yang menangani pelayanannya dengan baik dan setia. Saudara telah mengambil peran membangun gereja yang merupakan tubuh Kristus. Sekali lagi terima kasih kepada setiap saudara yang telah mengabdi kepada Allah.
Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi tokoh utama sebagai platform penginjilan 237 melalui jabatan karunia yang diberikan Tuhan kepada saudara. Pokok bahasan yang kedua adalah komunitas untuk bertumbuh ke arah Kristus. Dalam ayat 13 sampai dengan 14, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Rasul Paulus menjelaskan secara terlinci tentang membangun tubuh Kristus. Di atas skalanya, penting bagi kita untuk bertumbuh secara rohani sampai tingkat kedewasaan Kristus sepenuhnya. Paulus memberitahu kita apa rahasia pertumbuhan rohani. Hal itu dimungkinkan ketika kita menjadi satu dalam percaya dan mengenal anak Allah. Hanya ketika pengetahuan tentang Kristus ditambahkan ke dalam iman kepada Yesus Kristus, kita dapat menjalani kehidupan yang memberi pengaruh rohani sebagai orang Kristen yang dewasa. Yang harus diwaspadai adalah seorang yang memiliki hanya iman, tetapi tanpa pengetahuan rohani, mudah terjerumus ke dalam mistisisme. Mereka dipengaruhi emosinya dan perasaannya. Maka mereka memiliki perasaan turun dan naik secara berulang. Sama seperti orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Dalam ayat 14, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ini seperti anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan mengikuti nasihat seorang penipu dan jatuh ke dalam bahaya besar. Jadi sangatlah penting bagi saudara untuk berpegang pada firman mimbar. Karena firman mimbar selalu memimpin kehidupan kita dalam jadwal waktu Tuhan dan rencana Tuhan yang sempurna. Saudara, tangkaplah satu kata atau satu kalimat sambil beribadah. Lalu berdoalah dengan iman akan firman yang paling menyentuh saat firman mimbar diberitakan. Sukses atas ibadah adalah inti dari kehidupan beriman yang sama sekali tidak boleh dilewatkan. Rasul Paulus berulang kali menekankan dalam ayat 15 bahwa kita harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Setelah kita harus mencapai kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dalam ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Yang penting di sini adalah kata di dalam segala hal. Di dalam segala hal berarti segala situasi, segala kondisi, dan segala sesuatu. Paulus menekankan bahwa kita harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus dalam segala situasi dan segala kondisi apapun. Dengan kata lain, apakah saudara berhasil atau gagal, sakit atau sehat, dan situasi apapun yang saudara hadapi, buatlah kesempatan melalui penafsiran rohani dan gunakan itu sebagai batu loncatan untuk pertumbuhan iman saudara. Di atas segalanya, ungkapan di dalam segala hal mengacu pada 24 jam. Kristus harus ada di hati dan pikiran saudara selama 24 jam. Oleh sebab itu, 2393 itu sangat penting.
2393 itu tercatat di Warta Jemaat. Yang masih kurang tahu tentang doa 393, silakan cek Warta Jemaat. Boleh berdoa sambil baca. Doa itu dimulai dengan menikmati berkat tata, di mana Tuhan Tritunggal menyertai. Ketika kita menikmati penyertaan Tuhan Tritunggal, kuasa Tuhan Tritunggal datang ke dalamku. Kita dapat menikmati status dan otoritas kita yang telah dipulihkan menurut gambar Allah, rupa Allah. Akibatnya kita dapat melampaui situasi dan kondisi kita dan menghidupkan diri saya, gereja, dan ladang kita masing-masing. Lalu kita dapat menyelamatkan masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Dengan demikian ketika kita berpegang pada firman mimbar dan berdoa 393 dan menjadi 24 jam, setan tidak dapat menyerang kita. Kita akan menerima jawaban penginjilan dunia yang menciptakan kembali saya, gereja, dan ladang kita masing-masing. Ada sebuah pepatah seperti ini, mereka yang bertumbuh tidak pernah menjadi tua. Ketika mereka berhenti bertumbuh, mereka menjadi tua. Kehidupan rohani kita harus diperbarui dari hari ke hari. Pasti ada dinamika secara hidup seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ini adalah keadaan normal rohani kita. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjalani kehidupan yang diperbarui dari hari ke hari dan kehidupan yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Sehingga kiranya saudara menjadi tokoh utama untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Sebagai kesimpulan, ada artikel yang menjelaskan perbedaan antara gereja yang hidup dan gereja yang sekarat. Gereja yang hidup selalu padat di ruang ibadah, tempat parkir, tetapi gereja yang sekarat selalu kosong ruangnya. Gereja yang hidup selalu ada pembaharuan, tetapi gereja yang sekarat selalu sama. Gereja yang hidup selalu berisik, tetapi gereja yang sekarat selalu diam. Gereja yang hidup selalu banyak keluarga baru, tetapi gereja yang sekarat selalu orang yang sama. Gereja yang hidup memiliki pekerjaan misionaris yang aktif, tetapi gereja yang sekarat selalu mengurus gerejanya sendiri. Gereja yang hidup memiliki banyak orang kudus yang memberi, tetapi gereja yang sekarang memiliki banyak yang menerima. Gereja yang hidup bekerja dengan iman, tetapi gereja yang sekarat bekerja dengan pikiran manusia. Gereja yang hidup sibuk mengajar dan belajar, tetapi gereja yang sekarat sama sekali tidak sibuk. Gereja yang hidup melayani dan menginjili secara aktif, tetapi gereja yang sekarat tidak memiliki penginjilan dan pelayanan. Gereja yang hidup menganggap gereja sebagai rumahnya sendiri, tetapi gereja yang sekarat menganggap gereja sebagai rumah orangnya lain. Gereja yang hidup memiliki api doa, tetapi gereja yang sekarat sama sekali tidak memiliki api doa. Bagaimana dengan gereja Yewon dan saudara? Apakah gereja yang hidup atau yang sekarat? Hidup. Tentu saja saya dan gereja Yewon adalah gereja yang hidup, bukan? Dengan hidup ini, saya harap setiap saudara naik terbang untuk penginjilan 237 bangsa dan 5.000 suku. Pesan dari Rasul Paulus hari ini untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus itu bukan hanya kepada pribadi, tetapi itu menekankan bertumbuh secara komunitas. Masing-masing saudara adalah penting dan berharga. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia serta Timur Leste dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara dapat menjadi komunitas Kristus dengan sehati yang berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa yang memberi Injil, Allah Anak yang merupakan Injil,
Allah Roh Kudus yang menolong kami percaya pada Injil. Penuhilah saya dan diciptakan menurut gambarmu dengan nafas hidupmu agar kami bisa menikmati berkat Taman Eden. Berkaryalah dengan kekuatan tata dan berikanlah kami jawaban yang melampaui ruang dan waktu untuk menyampaikan terang Kristus dan terang hidup kepada 237 bangsa. Kuatkanlah kami untuk menghidupkan diri saya, gereja, dan ladang kami masing-masing dan zaman dengan jawaban yang belum pernah ada dan yang takkan pernah ada. Pakailah kami sebagai tokoh utama masa untuk fokus pada minoritas, masa para anggota majelis, masa para remnant, dan pelayan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.